Salam, saya senang bertemu kembali dengan saudara semua, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja pada sore hari ini. Tema ataupun judul renungan saya pada kali ini adalah pemberitaan Injil pribadi aman COVID-19. Pemberitaan Injil pribadi aman COVID-19. Pemberitaan Injil pribadi adalah pemberitaan Injil yang dilakukan oleh satu orang pribadi, satu anggota keluarga, kepada satu orang lain yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, baik melalui offline maupun online. Baik bertemu secara langsung maupun bertemu lewat media online. Aman COVID-19 karena pertemuan ini, pemberitaan Injil ini bisa dilakukan online maupun offline. Dilakukan online bisa dengan WhatsApp, bisa dengan telepon, bisa dengan SMS, bisa dengan email, dan lain sebagainya. Sedangkan pertemuan fisik atau offline bisa dilakukan dengan bertemu, tetapi tetap menjaga protokol COVID-19, jaga jarak, pakai masker, dan jaga kebersihan. Jadi untuk menjalankan pemberitaan Injil pribadi ini tetap bisa berjalan dengan baik meskipun ada COVID-19. Dasar pemberitaan Injil pribadi adalah Matius 28 ayat 19 dan 20 dan juga 1 Korintus 3 ayat 6. Matius 28 ayat 19 dan 20 berbunyi, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah, dan ajarlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Sedangkan 1 Korintus 3 ayat 16 menyatakan, "Aku menanam, Apolos menyiram, Tuhan Yesus memberi pertumbuhan." Dalam kedua ayat ini jelas bahwa di sana ada 3 unsur. Unsur yang pertama adalah Tuhan Yesus sebagai perintah, sebagai pemerintah, sebagai pemberi pertumbuhan. Kemudian ada Paulus sebagai murid Yesus dan juga kita sebagai murid Yesus untuk menanam benih iman dengan memberitakan Injil. Kemudian ada yang bertugas untuk menyiram atau memberi pertumbuhan, mengajarkan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita, mulai dari berdoa, mulai dari mengucap syukur, mulai dari beribadah, mulai dari belajar memberikan persembahan dan sebagainya sampai bisa dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Dan di sini Tuhan campur tangan karena Tuhan Yesus memberi pertumbuhan atas apa yang kita lakukan. Gaya pemberitaan Injil murid Tuhan Yesus ini juga seperti kita semua. Saya kelompokkan menjadi 4. Yang pertama seperti Paulus. Paulus ini secara aktif, secara inisiatif dia langsung mengatakan, "Aku menanam, Apolos menyiram, Tuhan Yesus memberi pertumbuhan." Tanpa diperintah dia langsung, "Aku menanam, aku menjalankan tugas." Apolos menyiram dan Tuhan Yesus memberi pertumbuhan. Petrus, seorang nelayan, dia juga menyikapi perintah Tuhan Yesus dengan cara yang berbeda. Sewaktu dia setelah menangkap ikan, Tuhan Yesus mengajak Petrus untuk mengikutinya dan menjadi penjala manusia. Petrus tidak banyak alasan langsung meninggalkan kapalnya, meninggalkan jalannya, mengikuti Tuhan Yesus untuk menjadi penjala manusia. Kemudian ada Yesaya. Yesaya itu mengatakan, "Inilah aku, utuslah aku." Artinya bahwa Yesaya ini baru mau menjalankan perintah Tuhan setelah diutus. Kalau belum diutus, dia belum melakukan tugas ini. Satu lagi adalah Yunus. Yunus juga diperintah Tuhan untuk memberitakan Injil ke Niniwe, tapi gaya dia menyikapi perintah Tuhan sangat berbeda, yaitu dia melarikan diri, meninggalkan perintah Tuhan, naik kapal, akhirnya dibuang ke laut, dimakan ikan selama 3 hari, baru dimuntahkan, dan setelah itu baru menyadari bahwa dia harus menjalankan perintah Tuhan.
Keempat, gaya murid Yesus ini merefleksikan gaya kita dalam menyikapi perintah Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Ada yang langsung, ada yang aktif, ada yang nunggu diperintah, nunggu diajak, ada yang juga melarikan diri terlebih dahulu. Kenapa kita harus memberitakan Injil? Pemberitaan Injil adalah perintah yang utama. Disebut dengan amanat agung, dan perintah ini diperintahkan oleh Tuhan Yesus sebelum naik ke surga kepada semua muridnya. Perintah untuk pergi, mencari jiwa baru, membawanya kepada Tuhan Yesus, itu jelas dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Perintah untuk menjalankan fungsi gereja. Gereja berfungsi untuk membawa jiwa baru kepada Tuhan Yesus. Gereja yang tidak membawa jiwa baru kepada Tuhan Yesus itu adalah tempat persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan yang menikmati zona nyaman, tetapi tidak melakukan fungsi gereja yang sebenarnya, yaitu membawa jiwa baru kepada Tuhan. Perintah untuk menelurkan kenyamanan atau menelurkan zona nyaman. Apa itu zona nyaman? Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah mendapat jaminan keselamatan, kita sudah diampuni dosa kita diberi tempat yang istimewa di surga, kita dicukupkan segala keperluan kita dilindungi dari berbagai macam percobaan, dan kita diberkati. Itulah kenyamanan yang kita rasakan, kita peroleh pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan inilah kenyamanan yang harus dibagikan kepada orang lain. Inilah kenyamanan yang harus ditularkan kepada orang lain, supaya orang lain yang belum percaya menjadi percaya, menjadi mendapat jaminan keselamatan, menjadi hidup dalam kebenaran, menjadi hidup penuh dengan kedamaian, dan sebagainya, dan sebagainya. Inilah cara Tuhan membuat dunia ini damai sejahtera. Dan perintah Tuhan jelas bahwa kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan artinya kita harus taat dan patuh menjalankan perintah Tuhan yang utama, yaitu memberitakan Injil. Dan kepada sesama, kita mengasihi sesama dengan memberitakan Injil, dengan menularkan kenyamanan tadi kepada mereka, supaya mereka mau terima Tuhan Yesus, supaya mereka mau mendapat jaminan keselamatan, supaya mereka bisa hidup kekal, bisa tinggal di surga, bisa dicukupkan segala keperluannya, dan mendapat berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Itulah yang harus kita bagikan kepada sesama kita. Inilah juga adalah perintah Tuhan. Perintah ini adalah perintah bagi semua murid Tuhan, saudara dan saya. Bukan hanya pendeta ataupun ketua PI, panitia PI, tetapi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Namun demikian, begitu banyak masalah yang kita hadapi, atau masalah yang dinyatakan oleh murid-murid Tuhan Yesus pada waktu mereka diminta untuk memberitakan Injil, pada waktu mereka diminta untuk melayani Tuhan. Banyak alasannya ya. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, banyak tuaian tapi sedikit pekerja. Itu ada dalam Matius 9 ayat 37 ya. Banyak tuaian, ada di sekitar kita, ada di mana-mana, tetapi pekerjanya yang mau memberitakan Injil hanya sedikit. Banyak yang dipanggil, termasuk saudara dan saya, tapi hanya sedikit yang dipilih. Itu dalam Matius 22 ayat 14 jelas mengatakan bahwa banyak yang dipanggil untuk melayani Tuhan, banyak yang dipanggil untuk memberitakan Injil, tetapi hanya sedikit yang dipilih. Mereka mempunyai banyak alasan. Alasannya itu berbagai macam, yang sering dikatakan mereka sangat sibuk. Pada waktu sekolah mereka sibuk dengan tugas-tugas sekolah, tugas-tugas kuliah, tugas-tugas ujian sidang, dan sebagainya, dan sebagainya. Setelah selesai kuliah mereka sibuk mencari pekerjaan. Mereka tidak punya waktu untuk melayani Tuhan. Setelah dapat kerjaan mereka sibuk mencari jodoh, tidak punya waktu untuk Tuhan. Setelah bekerja mereka mengejar karir, lagi-lagi tidak ada waktu untuk Tuhan. Dan banyak juga yang mengatakan takut, saudara. Banyak takut melayani Tuhan, banyak takut karena berbagai hal, takut karena tidak punya waktu, takut waktunya terambil, takut berkatnya diambil, takut namanya jadi tidak populer, takut namanya dikucilkan, takut dirinya dijauhi orang lain, dan sebagainya, dan sebagainya. Takut. Pada kata takut ini, kata jangan takut atau perintah jangan takut itu dinyatakan sebanyak 365 kali oleh Tuhan. Oleh karena itu,
pastikan bahwa dengan melayani Tuhan, kita tidak akan kehilangan berkat, kita tidak akan kehilangan waktu, kita tidak akan kehilangan popularitas, karena Tuhan memberkati kita. Selain itu, dalam era COVID-19 ini akan menjadi alasan tersendiri bagi kita semuanya. Takut keluar rumah, takut terpapar COVID, takut bertemu dalam kerumunan, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi pastikan bahwa pemberitaan Injil pribadi ini tidak berkerumun, bisa offline, bisa online, dan tetap menjaga protokol COVID-19. Dengan berbagai alasan tadi, akibatnya banyak murid Tuhan Yesus yang tidak memberitakan Injil. Dan tanpa memberitakan Injil, Tuhan Yesus menegur kita semua. Teguran yang paling keras adalah ada di Amsal 6 ayat 9, yang mengatakan, "Hai pemalas, bila mana kamu akan bangun dari tidurmu? Hai pemalas, kamu hanya tidur doang. Kapan kamu akan melayani Tuhan?" Dinyatakan kita pemalas. Wahyu 3 ayat 1b lebih keras lagi mengatakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal mati." Inilah teguran-teguran yang sangat keras bagi kita kalau kita tidak mau memberitakan Injil, kalau kita tidak mau melayani Tuhan. Untuk menghindari teguran tadi, untuk menghindari pernyataan dikatakan malas, dikatakan mati padahal hidup, kita harus melakukan perintah Tuhan, yaitu memberitakan Injil. Dengan cara berdoa, berdoa mendoakan satu jiwa baru yang belum kenal Tuhan Yesus, orang yang terdekat dengan kita, mencari dan membawa jiwa baru kepada Tuhan Yesus. Gunakan kesempatan sebelum kesempatan itu diambil oleh Tuhan. Pastikan bahwa kesempatan itu tidak diberikan terus-menerus dan tidak terjadi selamanya. Kadang Tuhan hanya memberikan kesempatan satu kali. Kalau kesempatan itu tidak kita gunakan, kesempatan itu akan hilang sampai kita dipanggil Tuhan. Jadi gunakan juga metode pemberitaan Injil yang paling tepat. Metode pemberitaan Injil pribadi yang saya sarankan kali ini berjudul 7 langkah emas bidik misi. 7 langkah emas bidik misi bisa dilakukan secara pribadi, baik secara online maupun offline. Secara online pakai WA, SMS, telepon, email, dan sebagainya. Offline kita kunjungi, kita datangi, kalau perlu pakai masker, pakai jaga jarak, jika pakai APD bila perlu ya. Jadi tetap bisa dilakukan. Langkah pertama dari ketujuh langkah emas ini adalah mendoakan satu jiwa baru yang paling dekat kepada kita. Satu jiwa baru yang terdekat kepada kita. Bisa saudara, anggota keluarga, tetangga, kawan terdekat, dan sebagainya. Doakan setiap hari satu jiwa baru kepada yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, agar mereka bisa kita ajak menjadi sahabat kita. Dan langkah yang kedua adalah menjalin persahabatan. Menjalin persahabatan berarti bahwa kita bisa berkunjung, bisa melalui WA, bisa telepon, dan bisa berkomunikasi sebagai sahabat. Persahabatan, komunikasi antar sahabat biasanya cukup intens, cukup intim, dengan sendau gurau, dengan canda, dan tidak ada percakapan yang menyakitkan hati, yang menyinggung perasaan, yang membuat orang lain cemas, kecewa, dan sebagainya. Intinya langkah kedua ini membuat atau menjalin persahabatan dengan satu orang yang belum percaya, agar dia mau berteman, berkomunikasi secara rutin dengan kita dimanapun saja kita berada. Langkah yang ketiga adalah mendoakan pergumulan. Kalau kita sudah bersahabat, kita bisa ngobrol dengan dekat, akhirnya bisa curhat ya, bisa menyampaikan pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Nah, inilah kesempatan kita untuk meminta kepada sahabat yang baru kita ini agar dia bersedia didoakan tentang pergumulannya. Karena saya yakin bahwa semua orang senang bila didoakan pergumulannya. Pastikan bahwa Tuhan menjawab
setiap doa anak-anak Tuhan yang benar. Karena doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bahkan dalam Matius 21 ayat 2, ayat 22 mengatakan bahwa apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Oleh karena itu doakan dan pastikan bahwa pergumulan kawan kita ini akan dijawab Tuhan dan akan diberi suatu jalan yang terbaik, jawaban yang terbaik bagi Tuhan dan juga bagi kawan tersebut. Setelah kita doakan pergumulan, langkah yang keempat yaitu memberi kesaksian. Setelah kita bersahabat dengan baik, kita sudah mendoakan pergumulan, kemudian kita memberi kesaksian. Ceritakan bagaimana Tuhan Yesus telah memberkati kita, bagaimana Tuhan Yesus sudah menolong kita, bagaimana Tuhan Yesus sudah bersama-sama kita setiap hari, karena kita tahu bahwa kita adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kita. Jadi Roh Allah diam di dalam kita dan selalu menolong kita dalam berbagai masalah yang kita hadapi. Jadi setiap orang Kristen boleh saja punya masalah yang sama dengan orang-orang non-Kristen, tapi cara menyikapinya berbeda. Orang Kristen percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong, akan memberikan jawaban kepada setiap doa kita dan akan memberkati kehidupan kita. Dia berjalan bersama kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Jadi intinya bahwa langkah keempat ini kita harus memberikan kesaksian bagaimana Tuhan Yesus telah bersama kita, menolong kita, dan memberkati kita. Langkah kelima, yaitu mengajak sahabat kita yang baru ini hadir ke gereja untuk ikut dalam persekutuan, untuk belajar firman Tuhan, untuk ikut sekolah minggu, untuk bertemu dengan saudara-saudara yang lain yang seiman, agar supaya mereka belajar atau diajari tentang bagaimana bersekutu, tentang bagaimana berdoa, tentang bagaimana membaca Alkitab, tentang bagaimana menyembah Tuhan, dan sebagainya. Kita ajak dia supaya tahu bagaimana kita menyembah Tuhan, kita berbakti, dan sebagainya. Kemudian langkah keenam adalah menyatakan kasih Allah. Pastikan bahwa langkah keenam ini secara tegas dinyatakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua orang berdosa, termasuk sahabat kita yang baru ini dan juga kita. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa semua orang yang percaya, untuk membenarkan semua orang yang mengaku dengan mulut percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dengan kasih Tuhan ini, dengan pengorbanan Tuhan Yesus ini, bagi siapapun yang percaya kepadanya akan diselamatkan, akan diampuni dosanya, akan diselamatkan, akan dipelihara hidupnya, akan dibimbing untuk hidup semakin mirip dengan Tuhan Yesus. Kemudian langkah yang terakhir yaitu menawarkan anugerah Allah. Setelah langkah pertama tadi mendoakan, langkah kedua bersahabat atau menjalin persahabatan, langkah ketiga mendoakan pergumulan, langkah 4 memberi kesaksian, langkah kelima mengajak hadir ke gereja, langkah keenam tadi menyatakan kasih Allah, dan langkah 7 adalah menawarkan anugerah Allah. Setelah membicarakan tentang kasih Allah kepada orang yang berdosa, kita tawarkan, apakah saudara mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi saudara? Apakah saudara percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara? Inilah pertanyaan kunci yang perlu kita sampaikan kepada orang tersebut, dan kita tunggu reaksinya, kita tunggu jawabannya. Kalau orang tersebut menyatakan iya, langsung doakan supaya dia juga terus menyatakan diri percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Dalam rangkaian ketujuh langkah ini, pastikan bahwa doa kita harus berkembang dari langkah yang pertama sampai langkah ketujuh. Langkah pertama hanya meminta supaya bisa bersahabat. Setelah bersahabat, kita bisa bercerita tentang pergumulan, kita bisa mendoakan pergumulan, sampai langkah ketujuh, minta kepada Tuhan Yesus supaya kita punya waktu bisa duduk bersama dengan sahabat kita yang baru ini, dan berdoa bahwa dia mau percaya
bahwa Yesus telah mati di kayu salib dan mau menerima dia sebagai juru selamat pribadi. Jadi langkah kita, ketujuh langkah ini harus didoakan setiap hari sampai setiap perkembangannya diikuti, dan sampai pada langkah ketujuh, minta secara spesifik supaya kita bisa duduk bersamanya dan berdoa bersamanya yang menyatakan bahwa dia percaya Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, dan dia mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan mengaku dengan mulut atau berdoa bersama-sama menirukan kita pada pertemuan itu. Jadi pertanyaan yang terakhir tadi pasti harus, apakah saudara percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara? Kemudian yang kedua, apakah saudara mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Itu dua pertanyaan kunci yang harus dinyatakan pada langkah yang ketujuh. Upayakan untuk terus, jawaban mereka mungkin ada yang belum, mungkin ada yang tidak, mungkin ada yang langsung percaya. Pastikan bahwa meskipun mereka menjawab belum atau tidak, kita harus terus mau berteman, terus mau mendoakan, dan jalinlah terus sampai teman kita ini benar-benar mau mengenal Tuhan Yesus dengan baik dan terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan kita terus mengandalkan Tuhan sampai orang yang menjadi sahabat kita ini dimenangkan. Bila perlu, gunakan kartu ya. Ini sebagai data bahwa kita melakukan penginjilan ini, baiknya gereja punya kartu, kartu yang menunjukkan ketujuh tahap tadi, dan bisa dilakukan setiap hari sampai berapa lama itu nanti akan ketahuan ya. Sampai berapa lama kita berkomunikasi, akhirnya orang tersebut terima Tuhan Yesus. Akhirnya orang tersebut mungkin tetap menolak Tuhan Yesus. Ini akan sebagai data gereja yang bagus sekali, yang bisa di-follow up oleh setiap anggota gereja yang lain. Sebagai penutup, saya akan katakan bahwa inti dari pemberitaan Injil pribadi adalah kita harus bisa bersahabat dengan satu orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, dan untuk menawarkan anugerah keselamatan. Kita gunakan metode yang paling tepat, yang dinamis, dan terus-menerus dilakukan tanpa henti sampai ada jawaban yang diberikan Tuhan. Memenangkan jiwa baru dan dibawa kepada Tuhan Yesus, inilah akan membuat jiwa baru tersebut itu ada sukacita, saudara kita sukacita, Tuhan Yesus dan malaikat di surga juga senang mendengarkan, menerima seorang yang hilang, seorang yang berdosa datang kepada Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan ini agar kita tidak ditegur oleh Tuhan lagi. Dikatakan malas, dikatakan hidup padahal mati. Terima kasih.